بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزيد على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد hadirin dan hadirat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya. Dan juga marilah kita rajin-rajin berselawat dan bersalam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah direncanakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini yang harusnya ini yang pertama pertemuan kita, yaitu membahas tentang al-isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isti'adzatu berasal dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam bahasa Arab ini adalah bentuk fi'il mudhari a'udzu yang artinya aku berlindung. A'udzu berlindung yang dimaksud di sini, makanya ulama mengatakan yang dimaksud dengan a'udzu di sini adalah astajiru. Artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala untuk berlindung darinya. Itulah yang dimaksud dengan kata a'udzu. Aku berlindung. Artinya berlindung bagaimana? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi dari yang tidak diinginkan. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang rajim. Pertama syaitan, ini juga yang kemarin sempat kenapa ada syaitan ya? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kata syaitan, di sini saya lihat ulama kita, ada dua versi tentang asal kata dari syaitan itu. Ada yang, dan itu dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan dalam tafsirnya, saya bawa. Berasal dari kata syatana. Syatana dalam bahasa Arab artinya menjauh. Ba'uda, menjauh. Jadi kalau orang Arab mengatakan syaitanun, artinya sesuatu yang jauh. Jauh dari rahmat Allah SWT, jauh dari ketaatan kepada Allah SWT, jauh daripada keridhaan Allah SWT. Makanya berasal dari kata inilah segala sesuatu yang jauh dan menjauhkan orang dari ajarannya Allah SWT, dari keridhaan Allah SWT, dari maghfirah, dari ampunannya Allah SWT, itu dikatakan syaitan. Kenapa? Sesuatu yang jauh. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata syatah. Syatah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terbakar. Ini jelas berdasarkan atas keyakinan bahwasanya
syaitan itu adalah jin, dan jin itu terbuat daripada api. Madanya atau intinya sumbernya adalah sesuatu yang terbakar. Namun para ulama, dan ini yang dibenarkan oleh Shibawayhi, yang dimaksud dengan syaitan yang benar adalah pendapat pertama yang mengatakan yang dikatakan syaitan adalah secara bahasa ya, yang dikatakan syaitan adalah segala sesuatu yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau menjauhkan. Jemaah yang dirahmati oleh taala, ada suatu hadis ya diriwayatkan oleh beberapa sahabat, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari beberapa sahabat. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nadhara ila insanin yattabi'u ta'iran. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang laki-laki mengikuti ta'iran, seekor burung. Dalam riwayat yang lain dikatakan hamama, merpati. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengomentari kejadian tersebut. Ada orang yang pergi mengikuti burung. Dari riwayat yang lain segala yang merpati. Nabi mengatakan syaitanun yattabi'u atau yatba'u syaitanan. Itu adalah syaitan mengikuti syaitan. Syaitan yang mengikuti syaitan. Padahal apa itu tadi Anda lihat? Manusia yang mengikuti burung. Makanya para ulama mengatakan berarti baik itu manusia yang jauh dari Allah Ta'ala atau menyebabkan kejauhan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun juga benda selain manusia, benda apa saja, hidup atau mati. Contohnya apabila HP yang ada di tangan kebanyakan dari kita, apabila HP itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lalai dari salat, membuat kita dekat dengan yang disukai oleh syaitan, mendengar yang tidak diridai oleh Ta'ala, mengumbar melalui HP yang tidak diridai oleh Ta'ala, melihat yang tidak diridai oleh Ta'ala, berarti HP tersebut dikatakan syaitan yang dirahmati Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Ta'ala, makanya ulama mengatakan kullu asin, semua yang pendosa dan juga menjauhkan kita dari keridaan Allah Ta'ala, maka itu dikatakan syaitan. Dalam ayat barangkali biasa kita mendengar ayat ini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dari mana? Syayatinal insi wal jinni. Allah ini adalah suratul An'am ya. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagi setiap nabi ada musuhnya. Dari mana musuhnya? Syayatinal insi wal jinni. Syaitan-syaitan jin dan manusia. Syaitan-syaitan jin dan manusia. Makanya ini dalil bahwasanya yang dikatakan syaitan itu bukan cuman jin ya, iblis dan kawan-kawan, tetapi juga semua yang bersifat-sifatnya iblis, maka yang membuat jauh dari Allah SWT itu juga dikatakan syaitan. Ayat ini nyata sekali bahwasanya wa kadzalika, Allah Ta'ala berfirman, dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuhnya. Dari mana? Dari para syaitan. Syaitan dari mana? Manusia dan jin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ada suatu riwayat, dan ini diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dikatakan di situ, Abu Dzar, suatu ketika Abu Dzar datang kepada majlis, ke masjid ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, hal sallaita?" Wahai Abu Dzar, sudah mau ke salat? Langsung duduk. Sudah salat. Sebelum duduk harusnya salat dulu, salat tahiyatul masjid. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Faqultu la." Belum wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Kum fasalli." Berdirilah dari tempat dudukmu, baru laksanakan salat. Setelah itu Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar mengatakan, "Faqumtu fasallaitu." Lalu saya berdiri, lalu melaksanakan salat. "Tsumma jalastu." Habis salat saya duduk kembali.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ta'awudz billahi min syarri syayatinal insi wal jinni." Wahai Abu Dzar, setelah salat Nabi mengatakan, "Ta'awudz billah." Ta'awudz billah artinya berta'awuzlah kau. Katakan a'udzubillah. Min syayatinal atau min syarri, dari buruknya syayatinal insi wal jinni, dari buruknya syaitan-syaitan jin dan manusia. Abu Dzar mengatakan radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, walil insi syayatin?" Apakah manusia ada syaitan? Ada syaitan, ada manusia yang merupakan syaitan? Nabi mengatakan, "Na'am, betul." Sekali lagi, hadis ini jamaah dirahmati oleh Ta'ala, ulama memperselisihkan sanadnya karena dia mengatakan Abu Dzar, siapa muridnya? Abu Qatadah. Ulama mengatakan Abu Qatadah dan Abu Dzar tidak nyambung di sini. Tetapi selain Abu Qatadah ada sekitar 5 bahkan lebih tabi'in yang meriwayatkan hal ini dari Abu Dzar, kejadian itu. Datang ke masjid Abu Dzar, baru setelah itu disuruh salat oleh Nabi. Habis salat dikatakan oleh Nabi, "Berta'awuzlah kau dari buruknya syaitan jin dan manusia." Abu Dzar mengatakan, "Adakah syaitan dari manusia wahai Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Na'am." Ini yang meriwayatkan muridnya Abu Dzar, bukan cuma Qatadah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jamaah yang dirahmati oleh Ta'ala, menyebutkan seluruh jalurnya. Dari Ibnu A'il radhiyallahu anhu, jadi tabi'innya, ada Ubaid al-Khashhashi, ada juga Auf bin Malik, ada dari Abi Umamah dari Nabi, jadi bukan cuma Abu Dzar. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, walaupun pada sanadnya ada sesuatu, akan tetapi gabungan orang-orang ini yang meriwayatkan kejadian yang sama dari orang yang sama, itu membuat kita, oh betul-betul ini terjadi. Kalau misalnya begini logikanya ya, kejadian sehari-hari ya. Contohnya ada anak kecil kita datang ke rumah dan mengatakan, "Wahai bapak, tadi itu di televisi ada berita contohnya seperti ini." Kita anak kecil tersebut kita kata, ini anak kecil, untung kalau benar, siapa tahu salah paham jika anak kecil. Tiba-tiba ada lagi anak sebayanya yang 7 tahun atau 8 tahun juga mengatakan itu. Setelah itu datang lagi orang ketiga, keempat. Walaupun semuanya ini dianggap contohnya masih kecil dan kemungkinan salah jangan dirahmati oleh Ta'ala, tetapi dengan berkumpulnya ini dan kita katakan mustahil mereka akan sepakat untuk berbohong. Makanya kita katakan, oh berarti berita ini besar kemungkinan benar yang diungkapkan oleh anak saya. Seperti inilah hadis ini. Ibnu Katsir mengatakan betul ada kejatuhan. Akan tetapi kumpulan orang-orang ini yang meriwayatkan dari orang yang sama, kejadian yang sama, dari orang yang sama itu Abu Dzar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan insyaallah hadis ini menjadi sesuatu yang kuat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dikatakan sekali lagi, syaitan adalah segala sesuatu yang jauh dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan syaitan. Sesuai dengan ayat, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, begitulah kami juga menciptakan bagi setiap nabi aduwan, musuh. Dari mana? Syayatinal insi wal jinni, syaitan-syaitan dari jin, begitu juga syaitan-syaitan dari manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah yang dimaksud dengan syaitan. Apa maksudnya dengan rajim? Yang dikatakan rajim, biasa kan bahasa Indonesia bahasa rajam ya. Rajam dalam bahasa ya, rajama, yang dimaksud dengannya adalah yang dikatakan rajim sesuatu yang jauh, menjauh. Makanya dalam Al-Quran, waja'alna rujuman lisyayatin, dikatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha
wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan begitulah juga kami menjadikan zayyanna as-samaa'a dunya, zayyan artinya menghias langit dunia ini bimasabiha dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha dan kami menjadikan bintang rujuman untuk menjauhkan, untuk menghalau para syaitan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan rajama yarjumu, artinya sesuatu yang dilempar jauh, dijauhkan. Ada atau juga kemungkinan yang kedua, yang dimaksud dengan rajim di sini, rajim bermakna fa'il. Fa'il sesuatu yang contohnya qatala dalam bahasa, qatala artinya membunuh, qatilun orang yang terbunuh. Begitu dia. Qatala membunuh, qatilun orang yang terbunuh, jaraha luka, jarihun orang yang terluka. Ataukah juga berarti ini kemungkinan yang kedua, rajimun karena dia syaitan itu, rajimun karena dia yang melemparkan ke dalam hati manusia atau benak manusia waswasa, keraguan-raguan kah, bisikan-bisikan dan lain sebagainya. Kadang kita salat zaman rahmati ta'ala, kadang kita salat baru pakai takbir, subhanallah, takbir ki tiba-tiba kenangan diingat semua kejadian masa lalu, tidak direncanakan ji. Zaman rahmati ta'ala. Dan ini pernah ada kejadiannya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadiannya seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah, dari Utsman bin As radhiyallahu anhu dikatakan, ya Rasulullah, inna syaitana kad hala baini wa baina salati. Sesungguhnya syaitan itu, yang dimaksud di sini adalah syaitan jin, tidak mungkin syaitan manusia yang dimaksud sini. Ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangiku, telah memisahkan saya dengan salatku. Bagaimana caranya? Orang ini mengatakan, wa qiraati yulabbisuha alayya, dan bacaanku nabuat ragu kah? Ragu ya? Ku baca kita di suratul Fatihah atau tidak? Subhanallah, biasa begitu ya. Kenapa yang diingat biasanya baru takbiratul ihram, biasa kenang masih anak-anak atau kejadian yang dulu beberapa tahun yang lalu atau pekan yang lalu diingat ki dalam salat tak. Ini sahabat curhat kepada Nabi dan mengadu itu yang terjadi pada dia. At-tahiyat ki mungkin tidak kenapa Fatihah baca di tahiyatnya, saking dikacaukannya salatnya oleh syaitan. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syaitanun yuqalu lahu khanzab. Bisa dikata khunzab, bisa dikata khinzab. Jadi hu bisa juga dikatakan kha, bisa khi. Khinzab, khunzab atau khanzab. Nabi mengatakan syaitan yang seperti itu yang membuat kita menghayal dalam salat sehingga ragu ki, tadi ku baca di suratul Fatihah, tadi ku baca di doa-doa ruku dan sujud, zikir. Nabi mengatakan itu adalah syaitan yang dikatakan atau namanya syaitan itu dikatakan khunzab. Lalu Nabi mengatakan, fa idza ahsastahu, bila kau merasakan datangi, mulai konanu, mau kena kasih ingat-ingat, Nabi mengatakan, fata'awwadz billahi minhu, maka berta'awudzlah billah darinya. Maka katakan a'udzubillah darinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan itu. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, watful ala yasarika thalathan, baru menghembuslah pada kirimu 3 kali. Jadi banyak orang nak pahami menghembus di kiri, bukan seperti itu jangan akan, tapi ya sedikit saja ke kiri. Itu sudah melakukan sunnah ini. Jadi pas kita datang godaan yang seperti itu dalam salat ta, nak kacaukan kita dalam salat ta, oh ingat, itu adalah syaitan. Namanya khanzab atau khunzab atau khinzab. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apabila itu datang, maka kata Nabi, berta'awudzulah kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru katakan, baru laku watful. Atful artinya sebenarnya al-fatlu meludah kecil ya. Seperti itu. Jawabannya rahmat ya ta'ala. Tidak mesti harus ditolehkan ini ya. Kiri saja.
Jamaah dirahmati oleh Ta'ala. Sahabat ini, Utsman bin Abil As mengatakan, "Fafa'altu dzalika." Lalu saya melakukan itu. Fa'alhabahu Allahu anni, maka Allah Subhanahu wa taala membuatnya apa? Jauh dari saya. Membuatnya artinya Allah membuat pergi setan itu dari saya. Setelah kulakukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat penting kita bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga ketika kita mau membaca Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang rajim. Biasa kita mengatakan, ada pertanyaannya, kan anu baik yang mau kita lakukan. Kalau misalnya ada keburukan kita lihat, auzubillah, iya, saya berlindung dari Allah Ta'ala dari keburukan itu. Ini mau kita membaca Quran. Kenapa mesti harus ta'awudz? Kenapa harus mengatakan auzubillah minasyaitonir rajim? Ada penafsiran yang kudengar ya dari Syekh Sya'rawi, ya, Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Begini beliau. Bukankah Al-Quran itu adalah kesembuhan bagi insyaallah fisik dan juga kesembuhan bagi hati kita. Bahkan akan membuat hati ini khusyuk karena kita yakin ini adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan dirahmati Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah ditanyakan, kalau misalnya ada namanya fa'il dalam bahasa Arab pelaku dan ada namanya maf'ul dan yang dampak, yang diberi dampak. Contohnya begini. Biasa gitu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedinginan ini anunya Syekh Arab ya. Ketika kedinginan kita hembuskan apa? Kita hembuskan biasa tiupkan ke telapak tangan angin. Tujuannya apa? Agar supaya kita memberikan kehangatan di telapak tangan ta. Jangan salah. Begitu juga contohnya apabila kepanasan kita jangan salah, panas kita tangan tak habis ki memegang panas tersentuh api, biasanya apa dilakukan? Dihembuskan juga ki. Bentuk hembusan yang pertama ketika kedinginan adalah untuk menghangatkan. Yang kedua adalah untuk mendinginkan. Padahal dari satu sumber sama Akan tetapi yang menerima hembusan ini efeknya berbeda. Begitulah juga Quran yang dirahmati oleh Allah SWT. Al-Quran ada orang mungkin dalam Al-Qurannya dikatakan ada orang kalau dikasih nasihat diperumpamakan yaj'aluna asabi'ahum fi mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka. Enggak ingin dengarkan kebenaran atau firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tujuan kita bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak membaca Quran, tujuannya agar supaya bersih, agar hati ini, agar supaya jiwa ini bersiap untuk menerima nurnya Al-Quran, cahaya Al-Quran. Makanya dianjurkan bagi kita untuk ta'ala. Karena bahaya sekali. Syaitan jin ya, jangan dirahmati oleh ta'ala, adalah sebagaimana hadis Nabi, barangkali biasa dengarkan, tajri majrad dam fi bani Adam. Syaitan itu berjalan jalurnya di tubuh kita ini sama dengan jalurnya darah. Artinya menyatu jamaah dirahmati ta'ala. Suatu ketika salah seorang istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa siapa nama istrinya, Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Suatu ketika beriktikaf ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ketika beriktikaf ki suatu malam datangi istrinya, yaitu Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai datang membesuk Nabi selama di iktikafnya, dan tidak lama kemudian setelah bersama dengan suaminya Nabi iktikafnya, beliau mau kembali ke rumahnya
yaitu Safiyah bintu Huyai, dan rumahnya adalah di perkampungan Usama bin Zaid. Ketika berdiri Nabi mengatakan, "Nah, nanti saya antar ke wahai Safiyah." Diantarlah perempuan ini di malam hari oleh Nabi, istrinya ya. Kemudian Nabi SAW dalam perjalanannya dengan istrinya pulang ke rumahnya, ada 2 orang berpapasan dengan 2 orang. Kemudian 2 orang ini tiba-tiba langsung tundukkan baru pergi. Nabi SAW mengatakan, berhenti. Berhenti. Ketika berhenti, Nabi mengatakan, "Innaha Safiyah bintu Huyai." Ini perempuan yang kutemani, ini adalah Safiyah. Para sahabat, 2 orang sahabat ini mengatakan, "Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah ya Rasulullah. Masa kami mencurigai kau bahwasanya berjalan dengan perempuan lain?" Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Inna syaitana," sesungguhnya syaitan itu, "yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia bagaikan mengalirnya darah ini, di tempat mengalirnya darah. Kemudian Nabi mengatakan, "Inni khasyitu," saya takut wahai kau 2 orang sahabatku, "ayakdhifa fi qulubikuma su'an." Saya khawatir jangan sampai syaitan hembuskan di dalam hatimu sesuatu yang buruk. Oh, Nabi, siapa itu temani Nabi? Ada perempuan temani Nabi. Ini Nabi ya. Apalagi kita, jangan dirahmati Allah. Ini subhanallah, ajaran dari Nabi ya. Jangan dekat-dekat dari yang syubhat lah. Jangan, ini Nabi ya. Nabi panggil sahabatnya, "Itu tadi istriku. Itu tadi yang kutemani, itu tadi jalan adalah istriku." Sahabat mengatakan, "Subhanallah, masa kami curiga?" Nabi mengatakan, "Tidak. Syaitan itu mengalir di darah, tempat mengalirnya darah. Dan saya khawatir syaitan itu akan membisikkan ke dalam hati kalian sesuatu yang buruk yang dirahmati oleh Allah SWT. Sama juga ketika Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika, hadis ini ada di Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan suatu malam pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya. Kemudian ketika kembali nadapati istrinya Aisyah lagi mojok ya. Nabi mengatakan, "Aghirti ya Aisyah, apakah engkau cemburu wahai Aisyah?" Kemudian kan Nabi banyak istrinya, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Istri Nabi saja cemburu, apalagi kita ini jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi saja dicemburui. Jadi kalau misalnya ada istri yang cemburu, itu lumrah tabiatnya mereka. Jamaah Allah. Kemudian Nabi mengatakan, "Aja'aki syaitanuki?" Apakah datang syaitanmu wahai Aisyah? Kemudiannya subhanallah, Aisyah mengatakan, "Apakah ada syaitan? Ada syaitanku. Saya ini ummul mukminin, saya putrinya Abu Bakar, saya istrinya Nabi, saya yang dibebaskan dari fitnah oleh Allah SWT." Nabi mengatakan, "Na'am." Kemudian Aisyah mengatakan, "Walaupun kau ya Rasulullah ada syaitanmu?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iya betul, saya juga ada syaitanku. Illa anna Allah, akan tetapi Allah Ta'ala a'anani alaihi, membantu saya atas syaitanku. Fa aslama atau fa uslim." 2 riwayat. Aslama atau uslim. Kalau aslama artinya lalu dia masuk Islam. Allah membantuku, akhirnya syaitanku itu masuk Islam. Jadi syaitan juga bisa masuk Islam, kan jin. Masuk Islam nih. Akhirnya kata Nabi, "Maka dia tidak membisikkanku lagi kecuali kepada kebaikan." Itu apabila lafaznya fa aslama. Atau fa uslima, apabila fa uslima artinya maka saya selamat darinya. Al-Khattabi mengatakan fa uslima yang benar. Tapi kebanyakan ulama mengatakan fa aslama, artinya masuk Islam. Jadi syaitan juga ada. Jin juga sebagaimana ada yang masuk Islam. Ada minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada, dalam suratul jin. Minnal muslimun, di antara kami kata jin, muslimun ada yang masuk, ada yang muslim. Wa minnal qasitun, ada juga yang melenceng. Minnas salihun, di ayat yang sebelumnya, di antara kami ada yang saleh. Wa minna duna dzalik, di antara kami juga ada yang tidak saleh. Seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Inilah ringkasan ya tentang yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim ringkasannya adalah
kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Jangan sampai dia menjauhkan kita dari rahmat Allah taala. Jangan sampai dia memerintahkan kita kepada keburukan. Nabi sikiki supaya malas ki untuk melaksanakan ketaatan. Itu kerjaannya syaitan yang buruk. Terakhir, jamaah dirahmati oleh Allah taala, biasa tidak tahu ya, ada yang menisbahkan kepada Ibnu Abbas tentang iblis ya. Dia mengatakan iblis itu dia mengatakan iblis itu dulu apa? Punggawa malaikat. Dia mengatakan punggawa malaikat kah? Baru setelah itu iri kepada Adam, akhirnya dia tidak berimani, diusirlah dia dari surga. Tetapi dan sering pernah saya dengar waktu saya di pesantren ada yang khatib apa punggawa malaikat ke iblis, akan tapi jatuh ke derajat yang rendah gara-gara apa? Gara-gara enggangi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penisbahan kepada Ibnu Abbas ini bahwasanya iblis itu adalah penggawanya malaikatkah barangkali kurang tepat ki. Apalagi bertentangan dengan ayat ya di surat Al-Kahfi, illa iblisa kana minal jinni. Disuruh sujud, fasajal malaikata kulluhum ajma'un, sujudlah seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis. Dalam surah Al-Kahfi, kana minal jin, adalah iblis itu dari jin, dari bangsa jin. Jadi ayat ini jelas sekali iblis itu bangsanya adalah jin. Sebagai terakhir ya, sehingga pernah saya baca barangkali di asalnya orang Bulukumba ya, kayak yang mantan ketua MUI-nya Bantaeng, pengadilan agamanya kayak Haji Abdul Jabbar Arafah. Kalau orang Bantaeng mengatakan polompo ya. Iya, polompo. Saya mengikutinya ketika saya kelas 4 SD, makanya tidak banyak ku tahu. Tetapi beliau itu pengajiannya di Bisampole, di Nurul Amin, masjidnya. Beliau itu ketika pengajian ada di antara muridnya yang menuliskan pengajiannya. Dan beliau menamakan pengajian Al-Kautsar. Di antara yang kubaca, jamaah dirahmati Allah, beliau juga membahas tentang ini. Dan itu hadis tadi, Ibnu Majah, beliau juga sebutkan di situ. Beliau kesimpulan begini. Syaitan itu, jamaah dirahmati Allah, bukanlah, kalau dikatakan makhluk ya, bukan. Syaitan itu adalah sifat. Syaitan itu adalah, itu kesimpulannya beliau, sifat. Karena makhluk itu kan manusia. Manusia adalah keturunan Adam. Adam diciptakan dari tanah, Adam dan Hawa. Jin itu adalah diciptakan dari api. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Syaitan diciptakan dari apa? Tidak. Beliau mengatakan syaitan itu adalah sifat. Sebagaimana makna kebahasaan berasal dari kata syatana, artinya sesuatu yang jauh. Jauh, jadi seluruh yang pemberontak, yang jauh melawan dari rahmat Allah Ta'ala, menjauhkan kita dan jauh dan menjauhkan kita dari rahmat Allah Ta'ala, itu dikatakan syaitan. Sehingga beliau berkesimpulan bahwasanya syaitan itu bukanlah makhluk tertentu, akan tetapi itu adalah sifat. Jami'in rahmatnya ta'ala. Jadi manusia yang buruk mengajak kepada keburukan, syaitan. Benda yang buruk membuat kita buruk juga, syaitan. Jami'in rahmatnya ta'ala. Jin yang buruk yang menggoda kita, tiba-tiba tidak tiba-tiba langsung nabisikkan di benak kita, di hati kita, itu dikatakan syaitan. Jami'in rahmatnya oleh ta'ala. Inilah sekedar tentang penafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jami'in rahmatnya ta'ala. Saya akhiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau misalnya ada yang hendak memberikan tambahan, kritikan atau pertanyaan, bisa ya, alhamdulillah. Silahkan, masih ada waktu, masih selawat. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, Pak. Ya, jadi jelas sudah bahwa syaitan itu sifat. Beberapa ayat yang bisa kita kutip sudah di Al-Araf dan Al-Kahfi ayat 50 mendalam. Jadi di sini memang dikatakan apakah masalah ini tidak bersujud. Maka Allah menyuruh iblis menjawab, aku lebih baik dari penciptakan aku dari api sedangkan penciptakan dia dari tanah. Ini kan di khalaqatni min nar wa khalaqtahu min tin. Dikatakan ingatlah akan perkataan kepada malaikat sujud maka dia kepada Adam. Maka mereka semua sujud kepada iblis, dia dari golongan jin. Nah, cuma yang kami ingin tanyakan seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sifat Allah Al-Alim,
Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah sampaikan, seperti tadi dikatakan bahwa aku akan menciptakan manusia yang akan ditempatkan di bumi sebagai khalifah. Allah Maha mengetahui. Berarti Allah sudah tahu bahwa nanti ada makhluk yang bernama iblis. Tadi kan ada setan, jin, dan iblis. Ternyata setan dan iblis ini juga adalah jin. Namanya manusia. Jadi kalau manusia aslinya itu iblis, tidak tahu. Misalnya aku lebih hebat dari setan. Nah, dia mengaku Tuhan. Sementara jin tidak ada mengaku Tuhan. Itu berarti manusia lebih sombong daripada jin. Tadi Allah mengetahui sebelum dan sesudah. Nah, mustahil Allah akan menciptakan sesuatu yang akan membangkang kepadanya. Sama kita tidak mungkin ingin melahirkan anak yang akan durhaka kepada kita. Makanya tadi setelah jelas bahwa syaitan itu adalah sebab mengambil seperti darah di dalam tubuh kita ini memang ada sifat-sifat fitania tadi, sifat binatang dan seterusnya. Mungkin kalau di dalam ilmu tasawuf ada 7 sumber dosa yang ada 7 sumber dosa. Jadi pertanyaan kami begini, ini kan skenario Tuhan. Ketika Adam diciptakan dengan prosesnya seperti yang sering kita lihat, lalu hidupnya dibentuk jadi surga, lalu diuji dia, lalu bersumpah untuk menggoda dia. Apa sih sesungguhnya yang Allah inginkan di balik itu? Kenapa tidak setelah diciptakan langsung diturunkan ke bumi? Nah, dia memang makhluk di bumi. Kenapa dibuat skenario sampai ada iblis yang seakan-akan ialah yang menanggung beban besar itu dengan kesombongannya. Dan toh pada akhirnya kita ketahui bahwa yang ternyata iblis ini juga adalah dari makhluk yang diciptakan Allah yang posisinya sama dengan manusia. Walaupun dia mungkin lebih dulu diciptakan karena diciptakan dari Allah. Ini kan sebenarnya hanya sebuah skenario saja. Iya. Kenapa harus ada yang dua huldi, harus ada ini? Sehingga iblis jadi mengatakan ketika sebelum diusir dari surga, kami ingin memberontak. Itu ada, kecuali yang kelima ini. Nah, karena kami memang sering penasaran juga, kenapa di mana ada setan? Yang ada di sana hanya jin dan manusia, kan memang dari awal itu. Dua makhluk ini yang sama, punya mata, punya telinga, punya hati. Cuma jin dari kata terlindung
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagaimana telah dikatakan tadi, Masya Allah, saya sampai ingat ayat di suratul Baqarah, awal-awal suratul Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka orang-orang yang munafik itu berpura-pura masuk Islam, pergi juga salat. Padahal dia tidak cuma hendak mengolok-olok, asyhadu an la ilaha illallah, bukan itu. Dia sebenarnya tidak masuk Islam, akan tetapi tujuannya hanyalah mengolok-olok. Makanya dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang beriman, kami juga, dia mengatakan kami beriman kepada Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun apabila mereka kembali ke syaitan-syaitan mereka, para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud syaitan-syaitan mereka di sini adalah punggawa-punggawanya orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal dan lain sebagainya. Sekarang barangkali inti yang bisa saya tangkap dari gejolak yang diungkapkan tadi, Allah kan mencipta, maha tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kembali ini persoalan kadar dan kadar ya. Ini intinya kadar dan kadar. Biasa ada orang mengatakan manusia itu seharusnya kenapa lagi masuk neraka? Bukankah mereka ditakdirkan orang ini akan buruk? Sudah nih. Selesai nih. Jangan dirahmati Allah. Ini kan bukan kemauannya dia untuk tidak saleh contohnya ya. Sama dengan iblis. Apakah kemauan iblis untuk jadi seperti itu? Contohnya, ini anunya qadariyah. Ada juga mengatakan tidak. Allah itu menciptakan kita dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang akan terjadi tentang orang ini, bagaimana orang ini, dia mengatakan Allah tidak tahu itu. Auzubillah. Padahal wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Ahlus sunnah wal jamaah melihat polemik ini, mereka wasat. Mereka itu berada dalam wasat, pertengahan dari dua golongan ini. Golongan yang mengatakan segalanya kadar, golongan yang mengatakan tidak ada kadar. Jamaah dirahmati Allah, Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana caranya? Begini, sama dengan kulogikakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita jamaah dirahmati Allah Ta'ala, sama-sama anak ki ajar di rumah, sama-sama diajar mengaji, sama-sama diajar ini dan sebagainya. Baru setelah itu kita kasih mereka uang, sama-sama kita memberikan uang. Tetapi kita tahu anakku ini pasti kesukaannya dia, karena kesukaannya adalah begini, maka dia akan membelanjakan ke sini, jenis makan ini. Sedangkan ini akan membelanjakan sini. Orang tua tersebut mengetahui, tetapi dia tidak mengikuti, paksa dan sebagainya. Tidak seperti itu. Begitulah kadar dan kadar dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang akan terjadi kepada seseorang, ini akan buruk sebagaimana dikatakan tadi, ini akan begini, akan tetapi tidak dipaksa. Makanya diberikan kepada mereka akal dan iradah, berpikir dan juga kemauan. Baik buruk. Itu dia jaminan rahmat Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu ini dia bentuk tipe seperti ini dari makhlukku ini akan lari ke sini, ke yang buruk. Oh ini, makanya orang buruk tetap dikatakan buruk dan bersalah. Kenapa? Allah tidak memaksanya untuk menjadi buruk. Tidak memaksanya, tidak mentakdirkannya untuk menjadi buruk. Maksud takdirkan di sini adalah memaksanya. Bagaikan Qadariyah mengatakan manusia ini bagaikan kapas saja, diombang-ombingkan oleh kadar. Kadarnya begini, takdirnya tidak seperti itu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi pandangannya dia mengatakan begini. Betul. Allah SWT mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni, lahum qulubun la yafqahuna biha." Hingga akhir ayat. Sungguh kami telah dzara'na, artinya menanamkan, mensiapkan. Jahannam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Allah sudah tahu bahwasanya akan ada di antara hambanya akan menjadi penghuni jahannam. Dari jin begitu juga manusia. Kriterianya seperti ini. Tetapi Allah SWT menjadikan itu supaya apa?
Allah cuma mengetahui akan seperti itu, akan tetapi Allah SWT tidak memaksanya. Kalau ditanya apa hikmahnya? Hikmahnya itu dia. Bagi kita ya, orang yang berada dalam masjid ini, kita jamaah dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak mengetahui bagaimana kejadian kita besok. Apakah masih ada di masjid ini atau ada di tempat lain. Siapa tahu goda ki hawa nafsu ta sehingga putar ki 180 derajat. Caranya begini. Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, ini anunya ya. Itu ilmu Allah SWT kita tidak mengetahuinya. Bagaimana itu? Apakah ya Allah, apakah di ilmumu saya ini akan berubah menjadi baik atau berubah menjadi buruk? Karena engkau maha tahu. Makanya ini mendorong kita untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala dan berdoa, ya Allah Ta'ala, jadikan saya orang yang baik, jadikan saya, tolonglah saya, berikan saya hidayah. Kenapa? Karena di ilmumu kau tahu saya ini akan jadi apakah nanti. Sehingga kita jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ini dan itulah hikmahnya kenapa kadar itu tidak dibongkar. Supaya itu orang yang saleh tetap kita wadu, dan juga orang yang buruk jangan putus asa. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Depa diseng bagaimana akhirnya orang yang buruk tidak boleh kita tutupkan bagi dia pintu rahmat. Kau itu penghuni neraka, kau akan meninggal tanpa mendapatkan hidayah. Auzubillah. Kita tidak tahu mana rahasianya Allah SWT. Begitu juga orang yang saleh, jangan menyombongkan diri. Kalau saya masalah seperti itu, hikmah, makanya ulama mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Allah SWT itu tidak boleh kita pertanyakan mengapa kau lakukan itu ya Allah. Akan tetapi kita ini manusia, yus'aluna amma ya'malun. Kita ini akan dipertanyai, akan dimintai pertanggungjawab tentang apa yang kita lakukan. Jadi makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang seperti ini, apa seperti tadi, apa skenario Allah SWT, langsung kita tutup dia. Nah tutup rapat kita tentang hal tersebut. Kita yakini saja Allah SWT maha mengetahui apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi besok dan apa yang terjadi besoknya dan yang akan terjadi nanti, jamaah dirahmati Allah Ta'ala, hingga kiamat ini terjadi. Skenario-nya adalah SWT, Allah menginginkan kita, jamaah Allah Ta'ala, baik orang yang saleh, orang yang buruk, kita tahu Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu mari kita senantiasa memohon, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala bagi orang yang saleh dan orang yang berada di jalan yang buruk-buruk ini, selama dia malam yugargir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama ajal belum datang menjemputnya, maka jangan kita. Makanya berdakwah itu bukan nyari-nyari orang yang buruk, kau. Makanya dilarang itu seseorang melaknat seseorang dengan syaksunya. Contohnya ada orang buruk, kita laknatullah alaika. Auzubillah. Sifatnya boleh. Contohnya laknat Allah Ta'ala terhadap orang yang terhadap sifat seperti ini, tetapi orang tertentu itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Kalau sifat buruk kan bagaimanapun juga buruk. Itu dia. Ya kalau saya seperti yang katakan tadi, Allah SWT maha mengetahui apa yang terjadi, apa akan terjadi. Salah satu hikmahnya, kalau saya, salah satu hikmahnya adalah supaya kita ini hambanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Orang yang saleh, orang yang buruk pun pintu rahmat baginya. Orang saleh harus kita wadu. Orang yang jauh dari rahmat Allah jangan berputus asa. La tai'asu min rauhillah. Jangan kau berputus asa dari rohnya Allah SWT. Mungkin pertanyaan hal ini mungkin susah disimpulkan, tetapi seperti itulah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini qadar dan takdir dan hikmah mengapa Allah SWT menciptakan ada baik, menciptakan buruk, supaya apa? Yang buruk kita pelajari supaya kita jauhi, yang baik itu kita pelajari supaya kita amalkan. Bagaimanapun juga kita serahkan semuanya kepada Allah SWT sambil memohon kepadanya supaya kita ini di akhir hidup kita ini tetap istiqamah terhadap jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa bissawab. Iya.
Insyaallah. roh, jiwa, dan akal. Ini kadang-kadang mungkin beda. Sama tadi yang tiga perkara ini. Jin, setan, dan iblis. Kalau ini adalah kebaikan kita. Terima kasih. Terima kasih. Untuk ini mudah-mudahan Allah akan terus menuntun kita dan menjadikan ilmu yang kita dapat ini sebagai sebab semakin taatnya kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.